Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanak ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatid, para kasepuhan, Bapak Ibu jamaah pengawasan, wabil khusus jajaran ketua sareng pengurus DKM Masjid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Sholawat beserta mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke Nabi Agung Paduka Mulia Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, itba'i tabi'in, sampai kepada kita, kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pengajian kita di malam Rabu minggu ketiga ini dihadiri juga oleh remaja-remaja daripada masjid. Mudahan Bapak Ibu, para remaja juga semuanya bisa istiqamah dalam berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan, khususnya pengajian rutin pada malam Rabu ini insyaallah. Maka saya teringat dengan usulan dari salah satu jamaah untuk menerangkan tentang bab jenazah, ya. Otomatis wayahna kemarin nerangkan bab wudu, yang membatalkan wudu kita mauquf dulu atau kita pending dulu, kita loncat ke bab jenazah sama-sama ilmunya insyaallah, ya. Karena mungkin ya bab wudu, bab sholat, bab jenazah pun itu termasuk ilmul hal, ilmu yang sangat dibutuhkan untuk sehari-hari kita. Tapi mungkin karena jarang praktek dan jarang juga tersentuh oleh tokoh agama, tokoh ustadz yang menerangkan, maka diantara kita banyak yang masih gelap, masih bingung bagaimana cara terus. Maka izinkan dalam hal ini saya membeberkan agak luas Bapak Ibu, karena tidak bisa asal singkat saja. Dari mulai ketentuan-ketentuan mungkin sebelum jenazah tersebut diurus dan lain sebagainya. Karena kepengurusan jenazah ini fardu kifayah ini 4, ya 4 ini. Begitu orang meninggal nih, orang Islam, fardu kifayah itu 4 yang wajib: memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengkuburkan, ya itu. Cuman sebelumnya juga ada ketentuan-ketentuan. Di antaranya kita seringkali bingung, keluarga bingung, kita ini semua akan meninggal, betul? Nah, di lingkungan kita juga semua akan meninggal, di rumah kita juga akan meninggal, entah kita duluan atau yang lain. Yang jelas ketika kita mau menghadapi orang yang meninggal ini bagaimana? Nah, dalam ketentuan agama kita, syariat kita, ada hal-hal yang perlu dilaksanakan. Pertama nih, adabul muhtador. Apa itu muhtador? Muhtador itu orang yang lagi sakaratul maut, udurna wales, koma, sudah kelihatan mau menghadapi meninggal ini.
Meninggalkan jalannya macam-macam. Ada yang tidak ketahuan, ada yang lagi tidur tiba-tiba tidak bisa dibangunkan, ada yang sakit dan menandakan mau meninggal. Nah, ini ciri kalau orang sudah mau meninggal. Di sini dikatakan pertama, posisi tidurnya kita robah. Kalau memungkinkan dalam arti fisiknya nih, fisiknya itu bisa diangkat, bisa dirobah, maka posisikanlah seperti posisi orang yang meninggal ketika dikubur. Kalau kita kiblatnya barat, kulon, berarti kepala di utara, kaki di selatan, kemudian miringkan ya ke arah barat. Kalau tidak bisa miring semua karena badannya sakit, ya diganjel di sebelah timurnya, ganjel bantal sedikit, yang penting miring. Walaupun misalkan hanya wajahnya saja yang menghadap ke sana, yang penting ada posisi seperti itu. Itu sunnah ya. Jadi ketika nyawa diambil, posisinya itu sudah betul-betul sunnah sesuai yang diajarkan baginda Rasul SAW. Nabi pun seperti itu. Nabi meninggal di pangkuan Siti Aisyah, ya posisinya seperti itu, menghadap kiblat, miring. Maka kita umatnya ikuti petunjuk Nabi. Ya, jadi arahkan seperti itu. Kalau misalkan susah, entah karena posisi kamarnya tidak bersahabat, atau posisi badannya yang gemuk, atau memang ada penyakit yang tidak boleh robah karena misalkan sakit, ganjel bantalnya, ya ganjel bantalnya. Walaupun misalkan kepala di timur, kaki di barat, itu sudah baik. Yang penting dikeataskan sedikit biar dada dan wajahnya ada yang menghadap ke kiblat. Ya. Kalau misalkan tidak bisa seperti itu, misalkan kepalanya di selatan atau kepalanya yang di arah barat dan tidak bisa dirubah, ya sudah. Ini hanya keutamaan, jangan dipaksakan, mengdarurat, apalagi menyakiti orang yang sakit. Ya, begitu meninggal baru kita robah posisi seperti yang tadi. Begitu meninggal pun boleh. Kalau misalkan syukur-syukur sebelum meninggal lagi sakaratul maut, kalau tidak bisa ya pas sudah meninggal nggak apa-apa. Kemudian sunnah yang kedua, ditalkin membaca kalimat thayyibat, membaca syahadat ya. Dan disunahkan dalam mentalkin ini jangan memaksakan, harus lembut. Jangan sampai ada kata-kata kul sekarang nama macam ngomong la ilaha illallah, ayo ngomong ulah karunya ya, la ilaha illallah terus dipapatahan. Ketika yang meninggal, yang sakit itu sudah la ilaha illallah, sudah selesai, jangan ditalkin lagi. Kalau dia sudah mengucapkan dengan betul, dengan fasih, maka sudah jangan ditalkin lagi, biarkan itu kalimat terakhir yang diucapkan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah misalkan dan berhenti, ini berhenti, sudah jangan ditalkin lagi, daripada kita mentalkin tambah memberatkan. Tapi kalau mengikuti la ilaha illallah, la ilaha, ya terus kita ikuti la ilaha illallah, la ilaha, suruh dikit la ilaha illallah gitu ya. Intinya jangan memaksakan dan harus secara halus, pelan. Kemudian yang ikut hadir sunahnya baca. Nah, sini yang hadir ini disunahkan membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Ingat-ingat ya, Ar-Ra'du.
Bisa dicari Ar-Ra'du. Kalau surat Yasin, karena alasannya Yasin qalbul Quran. Yasin itu artinya Al-Quran, arti itu tengah, pokok, jantungnya. Kemudian ulama juga mengambil hikmahnya, ya. Kenapa membaca Yasin padahal belum meninggal? Kalau sudah meninggal baca Yasin memang ada hadisnya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Baginda Rasulullah SAW menyuruh kita kalau untuk baca tahlil atau mengirim bacaan Quran diutamakan Yasin karena ada hadisnya, ya. Tapi kalau yang mau meninggal, hikmahnya membaca Yasin orang-orang sekitarnya itu karena di dalam Yasin itu ada keterangan tentang surga dan nikmatnya, ada keterangan tentang neraka dan siksanya, ada keterangan tentang hari kiamat, bagaimana kejadian kiamat itu dan orang-orang pada hari kiamat itu ada dalam surat Yasin. Jadi kalau orangnya ngerti Al-Quran, ya, yang tadinya tidak takut jadi takut, jadi tambah dekat kepada Gusti Allah beberapa menit sebelum meninggal. Tapi orangnya yang tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti isinya Al-Quran, tetap tabarukan dengan bacaan-bacaan Yasin yang di dalamnya ada banyak keterangan tentang hari kiamat, surga, neraka. Itu pun ngalap berkahnya. Juga dalam hadis surat Yasin 5 quri'atlah. Kita baca Yasin ini sesuai tujuan kita. Tujuan kita baca Yasin, kata Nabi nih, kita baca Yasin ini sesuai niat tujuan hajat kita. Hajat kita biar dimudahkan urusan baca Yasin, insya Allah dikabul. Ya, maka dengan baca Yasin mudah-mudahan ini keluarga kita atau siapa yang sedang nazak, sedang sakaratul maut, dimudahkan, diberikan husnul khotimah dan sebagainya melalui niat baca Yasin. Kemudian surat Ar-Ra'du ada hadis, ada dalilnya, yang mana disebutkan dalilnya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui riwayat Sayyidina Abdullah bin Jubair, innaha tuhawinu khurujar ruh. Mau surat Ar-Ra'du itu untuk memudahkan keluarnya roh. Orang sokarunya ngap-ngapan sampai seharian sampai malam, ya kasihan itu, berat. Bacakan surat Ar-Ra'du, insya Allah tidak susah. Nah sekarang ada lagi hikmahnya selain dua surat ini. Jika punya keluarga, apalagi orang tua yang sudah misalkan repot, susah, ini sama Ar-Ra'du di sini menerangkan ketika sakaratul maut. Ini sebelum sakaratul maut, la yahya wa la yamut, tidak hidup tidak mati, bingung orang. Kalau selama masih sakit ya harus kita urusi keluarganya, apalagi anaknya harus. Ini sudah kebingungan, ya, antara hidup dan mati, dan kita merasa kasihan, minta yang terbaik. Ini manjur Bapak Ibu, dibacakan surat Al-Hasyr. Al-Hasyr, ya, ada pendek, juz berapa itu Al-Hasyr? Itu nanti Allah akan berikan yang terbaik. Kalau waktunya sembuh, insya Allah diberi harapan sehat. Kalau waktunya meninggal, insya Allah dimudahkan. Kadang-kadang ada, oh bahulana ngelmu hitam, bahulana pasang susu, hese dikeluarkan, hese mautna pakai Al-Hasyr, ya, insya Allah tidak akan ada hambatan kalau memang sudah waktunya meninggal, ya. Terus apakah benar hal seperti itu? Susah matinya ya? Sebenarnya tidak juga, ya. Kalau sudah waktunya meninggal itu, kalau sudah waktunya meninggal ya sudah, Allah akan mudahkan. Cuman ada banyak keterangan hadis, orang itu meninggal, sebelum meninggal itu Bapak Ibu diperlihatkan tempat ketika dia setelah meninggal. Ketika dia calon ahli surga, maka akan diberikan gambaran tempatnya.
Makanya banyak orang yang meninggal senyum dalam keadaan gembira itu melihat tempatnya di surga. Ada juga yang digambarkan siksaan-siksaan karena kemaksiatannya. Akhirnya ya ketika sakaratul maut jika kasihan gitu. Itu sedang melihat gambaran dia nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Kemudian lagi kita harus berhusnudon pada orang yang tinggal. Yang hidup nih, walaupun dulu masa lalunya pernah ini, pernah itu, pernah maksiat, tapi Allah Maha Pengampun, Allah Sang Pemberi rahmat kasih sayang. Jangan sampai ketika orang ini sakaratul maut kemudian kesusahan kita bilang, wah ini gara-gara kelakuan maneh baheula. Jangan. Kita kasih harapan yang besar. Allah Maha Pengampun, Allah insya Allah mengampuni dosamu, memberikan kasih sayang. Sok sekarang istighfar, sekarang tobat. Itu kasih harapan. Dan kita husnudon kepada mayit agar si mayit pun husnudon kepada Allah agar mendapatkan ampunan. Tuh. Kemudian meninggal. Nah, begitu meninggal, apa yang harus kita lakukan? Tadi sebelum meninggal ada 4 poin, ya. 4 poin posisi tidurnya, saya ulangi. Posisi tidurnya di perbaiki seperti posisi ketika mayit dikubur, atau kepala di timur diangkat sedikit ke barat. Kemudian kedua ditalqin mengucapkan la ilaha illallah, boleh gantian keluarganya atau orang lain. Yang ketiga, bahkan kalau di sini disebutkan sunnahnya jangan sama keluarga. Banyak mentalkin la ilaha illallah. Kalau ada orang lain, sunnahnya sama orang lain. Jangan sama keluarga itu. Sebab apa? Ya bari mentalkin, bari ceri kan mau benar kan? Ya, mau benar mengucapkannya. Dan si mayit yang mau meninggal pun akan terbawa baper akhirnya. Jadi lebih baik sama orang lain biar betul pengucapannya. Itu kalau bisa dikondisikan. Yang ketiganya membaca surat Yasin dan Ar-Ra'd. Kalau misalkan ada beberapa orang dibagi, kamu Yasin, kamu Ra'd, kamu Yasin, kamu Ra'd, itu dibagi. Ya. Yang keempat berhusnudon kepada mayit agar si mayit berhusnudon kepada Gusti Allah, dosa-dosa diampuni. Kemudian meninggal sebelum dimandikan. Meninggal nih sebelum dimandikan ada sunah-sunah yang diatur oleh syariat. Pertama, matanya pejamkan, diusap, ulasina ngaburilek dibalik. Ya. Kedua, diikat pakai tali ya. Ini rahangnya, mulutnya. Bukan tradisi, sunnah. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal kan mata burelek, ieu calangap kan kelihatan jelek. Ya. Selain itu biar tidak ada sato-sato yang masuk, karena kalau sudah meninggal tidak bisa menolak sato yang masuk. Jadi diikat biar rapat. Ya. Kemudian lagi dilemaskan otot-ototnya, kaki-kakinya diposisikan seperti posisi orang yang meninggal. Ya, kalau perlu pakai minyak nggak apa-apa, pakai minyak, dilemaskan, nanti posisikan kan begini. Kakinya biasanya akan nekuk, dilurus-luruskan, dirapikan. Pakai minyak, jangan pakai las-lasan. Itu besi kalau las-lasan mah ya. Diluruskan, pakai minyak, diurut sedikit-sedikit. Apalagi yang baru meninggal itu masih bisa, belum terlalu mengeras. Kemudian dicopot bajunya, ya, diganti dengan samping atau baju yang ringan intinya. Karena baju-bajunya yang mungkin ketika meninggal itu berat, ya, atau ada jahitan-jahitannya itu repot, diguntingin. Kemudian diletakkan di ranjang, dikeataskan. Kenapa? Untuk menghormati mayit.
untuk menjaga juga supaya tidak dimasukin semut, ya, karena orang sudah meninggal ini, atau hewan yang lain, jadi dinaikkan ke atas, disiapkan dan untuk memuliakan. Walaqad karramna bani Adam, Allah berfirman, aku memuliakan anak Adam sampai meninggalnya pun dimuliakan. Mayit manusia itu tidak najis, semua mayit bangkai najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia tidak najis. Kenapa bangkai manusia tidak najis? Untuk memuliakan manusia. Kemudian lagi seperti tadi, dihadapkan ke kiblat kalau posisinya belum pas. Seperti tadi, ya, posisi mayit yang dikubur. Kemudian lagi perutnya juga diikat. Diikat perutnya biar tidak kembung. Ya, biar tidak kembung, begitu meninggal tuh diikat. Kalau nggak ada ikatan, boleh ditindih dengan sesuatu yang berat. Ditindih oleh seorang berat itu boleh. Ya, tujuannya di sini untuk supaya ya tidak ada angin yang masuk, tidak kembung berarti. Ya, tidak kembung. Kalau misalkan diurusnya agak masih lama. Kemudian yang kedelapannya berdoa. Sambil mengerjakan yang tadi itu jangan putus-putus mendoakan si mayit. Yang kesembilan, ya, segera tanggungannya diselesaikan. Kalau yang terjangkau, nih yang terjangkau, pengurusan rumah sakit, pengobatan dan sebagainya segala lunasi, ada utang ini itu, kalau misalkan belum sanggup bayar ya sasadu, khususnya lagi ya permohonan maaf, berarti maafkan orang tua kami apabila salah dan sebagainya, itu huk-huk adami dan sebagainya itu disegerakan. Kemudian lagi menjalankan wasiat. Kalau memang bisa sebelum dimandikan wasiatnya jalankan. Ya. Kalau memang tidak bisa, misalkan harus persiapan ini itu, ya tidak apa-apa nanti setelah selesai pengurusan mayit. Ya. Wasiat ini banyak yang masalah wasiat juga luas Bapak Ibu. Wasiat ini luar biasa. Ya. Sampai kemarin ada masih saudara simkuring tetangga, kadang-kadang orang yang sakit ini, termasuk kita nih, orang yang sakit, karena yang diurus, yang mengurusnya ini, misalkan anak bungsu, yang ngurus sana segala macam, anak ke satu, kedua, ketiga jauh, beda rumah atau di luar kota, akhirnya yang ngurusin ini anak bungsu. Namanya diurusin sama anak, kadang-kadang kita sering tersanjung, resep, reus. Sampai ngomong begini orang tua, nak, sudah rumah ini buat kamu sajalah, karena kamu yang ngurusin. Akhirnya begitu meninggal, dia kan senang punya rumah besar peninggalan orang tuanya, tapi kakak-kakaknya tidak terima, harus dibagi. Nah ini kan bagaimana ini hukumnya? Apakah ini wasiat harus dilanjutkan atau bagaimana dan sebagainya? Sudah yang menghubungi Al-Fakir puluhan kasus kayak gini. Kemarin juga begitu, adiknya nganter-nganter ke sana sini, yang tetangga saya itu yang saya ceritakan, nganter-nganter pakai mobil segala macam, dari mulai sakit sudah puluhan tahun sakit ke dokter, kemana diantar, bagian nyetir adiknya. Ngomong dianya tuh, nanti kalau saya meninggal, cuman ceplosan saya, mungkin karena sering diantar puluhan tahun, kalau sudah meninggal ini mobil pakai saya sama kamu, sudah rawat, nggak boleh dijual ya, karena kamu yang ngantar-ngantar saya berobat. Ini kan sudah seneng, artinya sudah GR lah. Tapi begitu meninggal, yang lain nuntut mobilnya jual, bagikan uangnya. Nah ini bagaimana? Itu masih ada nanti babnya wasiat ya, panjang deh lah mau dibahas, nanti perlu 1 tahun itu bab wasiat dan sebagainya. Ini bab ini saja. Kemudian setelah itu segera mengurus mayit yang 4 itu, yaitu memandikan.
Nah, hukum memandikan mayit wajib untuk orang Islam selain yang mati syahid dan selain bayi yang keguguran. Nah, keguguran ini panjang juga, usianya berapa, kemudian matinya di dalam perut atau di luar bagaimana, ini juga panjang ya bahasannya. Intinya yang masalah mandikan dulu nih sebelum kita masuk ke masalah memandikan mayit. Mandikan mayit wajib untuk setiap mayit yang Islam selain yang mati syahid dan yang keguguran, bayi yang meninggal keguguran. Nah, mati syahid ini juga ada beberapa macam. Saya jabarkan sedikit ya. Masalah mati syahid ini, mati syahid itu ada 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat ini yang wajib yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati, hanya dikafani, dikuburkan. Apa itu orang mati syahid dunia, syahid akhirat? Dia berjuang menegakkan kalimat li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimatnya Allah, menegakkan agamanya Allah, berperang, mati di medan perang atau terluka kemudian dibawa ke rumah dirawat meninggal, namanya syahid dunia, syahid akhirat. Dia niatnya karena Gusti Allah, niatnya untuk mencapai ridho Allah. Di dunianya disaksikan oleh orang-orang meninggal syahid karena berperang. Di akhirat dihitung oleh Gusti Allah juga syahid karena niatnya benar karena Gusti Allah. Itu diurus langsung, dikafani, dikuburkan. Tidak boleh dimandikan, tidak usah disolati. Yang kedua, syahid dunia saja. Ada perang nih. Maksud perang itu Islam lawan kafir harbi, bukan kampung sini sama kampung sana. Enggak, syahid itu, sangit itu ya. Ini menegakkan agama Allah ini zaman dulu ya. Ada perang melawan orang kafir, dia niatnya supaya dipuji oleh orang lain, supaya pengen diagungkan, disebut hebat, atau kalau dia punya calon istri supaya calon istri dan mertuanya menganggap hebat misalkan. Jadi karena manusia lah, bukan karena Allah. Berangkat perang, mati di medan perang, menurut orang-orang dunia sekitarnya dia syahid di medan perang, tapi di dunia saja karena niatnya salah, di akhirat kesyahidannya tidak diterima oleh Allah. Tapi orang karena sama meninggal di medan perang, maka langsung diambil, dikafani, dikuburkan, tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, tidak usah dimandikan dan disolati. Tuh 2 syahid tidak usah dimandikan. Kenapa tidak usah dimandikan? Kalau dimandikan, saksi-saksi syahidnya darahnya akan bersih. Justru darah tersebut akan menjadi saksi kesyahidannya. Kenapa tidak usah disolati? Orang kita disolati ini itu supaya diampuni dosa. Orang syahid ini sudah diampuni, jadi gak usah disolati. Itu. Yang terakhir, syahid akhirat. Nah, syahid akhirat ini paling banyak umat Nabi akhir zaman. Apa itu? Ibu-ibu mengandung, idam sampai repot, gak mau makan, meninggal syahid. Kemudian melahirkan misalkan sampai pendarahan, meninggal syahid. Orang yang meninggalnya hari Jumat syahid. Orang yang meninggalnya syaratnya Islam ya, syaratnya Islam, bukan gantung diri hari Jumat ya. Syaratnya Islam dan meninggalnya dalam keadaan baik. Ada orang mumbara, musafir
mencari nafkah, meninggal syahid. Ada orang kebakaran, meninggal syahid. Ada orang dizolimi, ditusuk atau gimana ditembak, Islam, meninggal syahid. Ada orang kebanjiran, meninggal syahid. Ada orang kerobohan, meninggal syahid. Ya, termasuk yang kena wabah penyakit nih, nggak tahu corona termasuk taun atau bukan. Artinya kalau zaman dulu ini sampai sehari ini sampai puluhan ribu meninggal, plok 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 plok, tanpa lagi ada sakit dan sebagainya, namanya taun. Itu juga dihitung sakit. Orang sakit perut mulus, meninggal syahid. Orang nahan hawa nafsunya nih, nahan hawa nafsu. Nah, auzubillah, misalkan pengen zina, karena sudah biasa zina, pengen zina dikerekatkan, kelepek, syahid. Orang sedang mencari ilmu ya, sekarang nih, kalau ada yang meninggal di antara kita, syahid dijamin. Syahidnya syahid akhirat, meninggalnya biasa dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Meninggalnya biasa, tapi di alam kubur enggak ditanya lagi oleh malaikat. Di akhirat dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang syahid. Ya, itu penjelasan tentang orang yang mati syahid. Nah, mau 8:30 ini. Barangkali pertanyaan terlalu banyak ya. Sudah dulu. Jangan ya. Hah? Teruskan apa cukup? Kalau sedikit lagi ini sudah masuk ke bab memandikannya nih. Oh, gampil kalau kemarin. Kemudian saya teruskan yang tadi saja, bagian yang keguguran. Nah, keguguran itu apa? Yang tidak dimandikan, Pak nih. Yang tidak dimandikan itu bayi yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurnanya bulan minimal. Sebelum sempurnanya bulan minimal. Bulan minimal kelahiran itu 6 bulan. Walaupun di kita disebut prematur, tapi kalau ada bayi 6 bulan lahir itu sudah sempurna semuanya jasadnya, dan itu layak hidup, insya Allah sehat hidup 6 bulan itu ya. Nah, kalau sebelum 6 bulan ini maka hukumnya berbeda pendapat antar ulama. Di antaranya ya ada 3 macam nih. Maksudnya hukumnya diperinci ada 3 macam. Jika begitu keluar sebelum sempurna 6 bulan, itu ada tanda-tanda kehidupan di luar rahimnya. Begitu borojol ada tanda kehidupan, entah gerak-gerak atau mengeluarkan suara ya, maka hukumnya seperti hukum orang yang besar. Kalau begitu borojol keluar ada gerak-gerak atau pak ngek, sudah itu saya meninggal, maka hukumnya seperti orang besar. Artinya dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau ada suara, pernah hidup di alam dunia ya. Ini yang sebelum sempurna 6 bulan ini. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, tapi ada tanda-tanda manusia. Kepalanya sudah jelas, tangannya sudah jelas, bukan hanya gumpalan daging atau hanya daging panjang, tapi sudah jelas saja bentuknya. Maka hukumnya dimandikan, dikafani, tidak usah disolatkan ya, dan dikuburkan. Bahkan dikuburkan pun ini masalah
perkhilafan ulama, tapi yang utama dikuburkan. Ya. Kalau misalkan yang ketiga ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan tidak ada tanda-tanda adami manusia, belum berbentuk kepala, nggak ada tangan dan kaki, masih berbentuk daging, ya, maka hukumnya tidak wajib apa-apa. Dikuburkan pun hanya untuk menghormati saja sunnah. Tidak usah mandi, tidak usah dicuci, tidak usah dikafani, tidak usah disolati apalagi. Ya, dikuburkan untuk supaya menghormati saja. Kalau masih gumpalan daging, itu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita mau memasuki ke bab memandikan. Cuman ya itu sudah 8:30. Barangkali ada pertanyaan, ya silahkan. Tapi sebelum ada pertanyaan, saya menjawab pertanyaan yang bulan kemarin atau pertemuan terakhir ya, masalah mertua tiri. Ya, kita buka Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 23. Itu satu ayat itu tentang mahram semua. Dan mertua tiri tidak ada di situ. Artinya mertua tiri bukan mahram. Ya, wudunya batal. Seperti begini. Contohnya saya aja. Ya. Saya punya istri 4. Contoh. Makanya contoh saja saya biar gampang. Kalau ke bapaknya ibu kan ibunya nggak terima. Kalau contohnya bapak di sini nanti pada pengen. Ya sudah, saya aja yang sudah jelas pengen. Anak saya dari istri pertama ini tidak mahram ke istri kedua, ketiga, keempat, tidak. Mertua bukan anak. Mertua maaf, kalau anak mahram. Menantu saya, ya. Menantu saya tidak mahram, menantu yang saya nikahkan dengan anak saya dari istri pertama. Sekali lagi nih, menantu saya yang saya nikahkan dengan anak dari istri pertama tidak mahram ke istri kedua, ketiga, keempat. Itu kan sama seperti contoh yang kemarin. Misalkan saya punya menantu, kemudian dan istri saya nih punya anak, nikah sama seorang menantu, kemudian misalkan saya meninggal, istri saya nikah lagi, atau istri saya meninggal, saya nikah lagi, ini menantu tidak mahram kepada mertua tiri, tidak mahram. Kalau tidak mahram, wudunya batal dan tidak boleh berduaan, haram, tidak boleh. Terjelas ya? Itu jawaban dari bapak yang sebelah sana dan ibu sebelah sini. Dan ada lagi pertanyaan masalah ini? Masalah tadi yang sebelum meninggal, setelah meninggal, dan lain sebagainya. Dahulukan mana antara wasiat dan membayar hutang? Kalau kita melihat Al-Quran surat An-Nisa, bab waris ini kata Allah, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Ini Gusti Allah yang memerintahkan warisan itu dibagi mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Wasiat didahulukan, kemudian yang nomor 2 hutang. Ya, maksudnya apa? Ini Allah agar memerintahkan, walaupun hukumnya sunnah, kepada orang yang hidup. Bapak ibu kita yang hidup, jangan lupa menulis wasiat untuk orang yang akan kita tinggalkan, lebih-lebih wasiat yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, hak-hak adami. Bapak ibu punya hutang kesimpulan, punya amanat kesimpulan, itu harus ditulis dari sekarang ketika kita masih hidup.
Ya, karena sudah meninggal kan nggak mungkin nulis wasiat. Makanya Allah dulu kan bahasa wasiat dalam Al-Quran. Kemudian audainin yang kedua, tapi pada prakteknya yang diutamakan itu ya sebelum berbagi wasiat, hutang-hutang si almarhum, hutang mayit selesaikan. Setelah hutang wasiatnya apa, selesaikan. Itu sudah. Ada pertanyaan? Oh, masih jauh waris. Nah itu tadi bagaimana yang tadi ketika si sakit bilang, nanti kalau saya meninggal rumah ini buat kamu saja, kamu sering nganter-nganter saya, kalau saya meninggal mobil ini buat kamu saja, kalau saya meninggal. Itu jadinya wasiat ya. Walaupun tidak ada kata-kata wasiat, saya berwasiat, walaupun tidak memakai kata saya berwasiat, tapi kalau bahasanya setelah meninggal itu wasiat ya. Apakah harus dilaksanakan? Lihat dulu ya. Ini makanya saya bilang panjang. Pertama, kalau wasiatnya ke ahli waris dan melebihi 1/3 ya, 1/3 melebihi ini, maka harus izin ahli waris yang lain, harus izin. Kalau kata ahli waris yang lain boleh, silahkan. Kalau kata ahli waris yang lain tidak boleh, ya nggak bisa. Ingat ya, jadi harta semuanya jumlahkan dulu. Minimal ini ya, bukan minimal, berarti dihitung nilainya berapa. Aset semua itu. Rumah ini 200 juta, sawah semua ya. Jumlahkan. Kemudian rumah ini nilainya berapa. Kalau melebihi 1/3 izin. Kalau tidak sampai 1/3 silahkan untuk ke ahli waris. Kalau keluar ahli waris bagaimana? Kalau keluar ahli waris tidak usah izin, harus ya silahkan dituruti. Walaupun misalkan nih si mayit bilang, nanti karena anak-anak saya ini nggak ada yang ngurusin saya, yang ngurusin ini cuman kamu, tetangga saya meninggal semua kekayaan saya buat kamu. Nah ini bagaimana? Ya sudah, kasihkan wasiat, tapi hukumnya sunnah. Adapun nanti dimusyawarahkan lagi sama ahli waris, tergantung kebijakan ahli waris. Yang wajib dilaksanakan apa wasiat? Yang wajib dilaksanakan itu yang berhubungan dengan hak-hak adami, kewajiban dia. Utang piutang wajib, nazar atau ya nazar wajib dilaksanakan. Saya bernadar tolong kalau saya meninggal ini, wajib. Kemudian kalau saya bernadar mau korban, wajib. Saya bernadar mau wakafkan ini ke masjid, wajib. Pokoknya kalau untuk hak-hak kewajiban dia harus dilaksanakan. Kalau bukan kewajiban, sunnah dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, sekali lagi, kalau tidak dilaksanakan ya keterlaluan. Wah sunnah kok sunnah, ya keterlaluan. Orang tua yang keinginannya kok tidak dilaksanakan. Pepejeun keur hidupna disusahkeun bae ku urang. Ada keinginan, ya laksanakan. Hikmahnya apa? Wasiat itu hikmahnya untuk menambah pahala buat si mayit, itu saja.
Kenapa? Ada wasiat disyariatkan untuk menambah pahala buat si mayit. Mayit wasiat sodako kesimpulan malah wasiat sodako ke fakir miskin, sodako ke masjid, biar dia meninggal ada pahala. Itu daripada hikmahnya wasiat, makanya harus dilaksanakan walaupun hukumnya yang tidak berkaitan, ya tetap sunnah. Wallahu a'lam. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sudah ditutup ya, cukup. Aduh, nadana nyandung, zaman akan maut. Teraskeun ku anakna ya, eta modus anakna hayang nyandung. Tidak ada Bapak Ibu? Ya, satu, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkawis anu meninggal bayi karena pinu alit keneh, kadang-kadang orang tua aya anu sok ieu kumaha ieu ngadoakeun dari batas berapa umur, bulan atau mungkin berapa hari, kirim doa semacam tahlilan. Itu kadang-kadang supaya naroskeun Pak Haji, Pak Kiai. Mohon penjelasan untuk nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah mendoakan yang bayi, ya, anak di bawah umur balik, baik laki-laki maupun perempuan, itu tabungan buat ayah ibunya dan belum punya tuntutan dosa. Di bawah balik, ciri-ciri balik sudah saya sebutkan dulu ya. Nah, bagaimana mendoakannya? Walaupun anak yang keguguran tetap jadi tabungan Pak. Ya doakan Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni, bukan, tapi ya Allah ada doanya, Allahumma ja'al faratan liwalidayhi, ya Allah jadikanlah ini adalah tabungan kebaikan buat kedua orang tuanya yang akan menjadi wildanun, anak-anak di surga yang akan melayani daripada kedua orang tuanya, dan jadikan dosa kedua orang tuanya, jadi karena kesabaran orang tuanya berbagai pahala untuk kedua orang, itu saja. Jadi doanya lain. Tetap mau tahlilan boleh, boleh tahlilan, mangga. Tahlilan diperbolehkan ya, tapi nanti si imamnya, si kiainya berdoanya seperti itu, bukan untuk mendoakan si mayit, tapi justru si mayit ini agar menjadi tabungan buat orang tuanya biar diterima oleh Allah, dan mendoakan kesabaran orang tuanya yang ditinggalkan. Bagaimana? Nggak jelas. Jadi jangan dihalang-halang. Tahlilan itu ya menurut kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah baik, karena isinya semua baik gitu. Bacaan dzikir tidak ada salahnya. Ada 4 pertanyaan dan yang nomor 3 banyak ini. Apa hukum adzan di kuburan? Adzannya untuk apa? Kalau adanya untuk si mayit, yaitu disunahkan, ya, disunahkan. Mayit meninggal, kemudian turun diadani, dikomati. Makanya kata ulama, ya, kita ini hidup di antara 2 adat, lahir diadani, dikomat. Tinggal di adiko sudah, hanya beberapa saat saja kita hidup ini, hanya di antara 2 adan pas lahir dan adan pas meninggal. Tak lamu ujung adan gogorowakan di kuburan tanpa sebab, ya tidak baik ya, bukan salah, tidak baik, apalagi bukan waktunya sholat. Tuh hukum benar di kuburan. Yang nomor 2, apa hukum mengiringi jenazah sambil bertahlil? Ini zaman dulu ada dalam sebuah keterangan kitab, orang meninggal itu ada tetangganya, ada keluarga meninggal, pada nangis Pak,
Nangis itu bukan karena sedih ditinggalkan, tapi mengingat dirinya sendiri, bagaimana nasib saya. Dia dipanggil, saya pun akan dipanggil. Dia sekarang banyak yang mendoakan, bagaimana nasib saya. Jadi mengiringi jenazah itu sambil merenungi bagaimana nasib saya. Sekarang iringi jenazah sambil ngerokok, ngobrol cekakak cekikik. Ya, kemudian kalau diisi tahlil, berzikir untuk dirinya sendiri, ya bagus. Mengingat Gusti Allah. Gitu loh. Jadi kalau nanya bagaimana, wah itu bid'ah. Yang namanya zikir, ya tidak ada bid'ah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gusti Allah menjelaskan dalam Al-Quran, zikir itu dianjurkan ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika berbaring. Disunahkan untuk berzikir, dan itu ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran. Ketika kita mengiringi jenazah harusnya bertafakur. Ya, kata Sayyidina Ali, cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita. Saya nih ngomong panjang lebar sampai 1 jam. Ini lebih manjur nasihat seorang yang mati. Selesai sudah. Kalau kita mikir melihat orang mati, semua harusnya pada ke masjid, karena kita pun akan mati. Itu kan? Apalagi yang mendadak. Kita ini bisa mati mendadak semua, Bapak Ibu. Jangan sampai melihat orang yang mati mengira kita masih panjang umur. Tidak. Itu cukup nasihat buat kita. Daripada nasihat TV tiap pagi, misalkan tausiah, tiap minggu kita dengar rutinan, meninggal cukup nasihat buat kita. Nah, seharusnya kita renungi, kita mengiringi jenazah sambil ngobrol dunia, sambil ngobrol bisnis, ngobrolkan duit, ngobrolkan hutang piutang, kan enggak, seolah-olah di dunia masih kekal. Akhirnya ayo bareng-bareng zikir saja. Jadi zikir itu tidak bid'ah, tidak disalahkan ketika mengiringi jenazah ataupun ketika dalam keadaan apapun, apalagi ketika kita menerima nasihat sebaik-baiknya nasihat, yaitu kematian. Nah, kita harus ingat kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah, tidak selain Allah, kan gitu. Kita mengingat Gusti Allah. Ya. Apakah dilakukan misalkan di zaman Nabi? Ya, yaitu zaman dulu itu yang meninggal itu zikirnya masing-masing dan disuarakan dan merenung. Tuh, merenung utamanya. Kalau sekarang biar yang diam ikut zikir, yang ngobrol ikut zikir, kita zikir dikeraskan. Itu aja tujuannya. Jangan dipersulit, jangan dipermasalahkan yang terlalu temen. Padahal zikir itu di setiap waktu sunnah. Apa hukum mentalkin orang yang sudah dikubur? Ya, hukumnya sunnah juga. Ya, hukumnya sunnah. Ya, walaupun hadisnya ini tidak kuat, maaf, tapi hikmahnya untuk mengingatkan juga orang yang hidup. Ya, sebenarnya maaf, sebenarnya bisa menjawab atau tidaknya di alam kubur tergantung amalnya, betul ya, sepakat ya. Ya, cuman ini untuk mengingatkan orang yang hidup, mandrobuka, biar nancep, apalagi ke keluarganya yang sedang sedih. Kemudian ditalkin, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Sampai rumah teringat Tuhanku Allah, jadi tambah rajin, kan gitu. Apa kita mau Al-Quran, jangan hanya Al-Quran, sampai rumah diamalkan Al-Qurannya. Itu karena tadi itu kematian adalah sebaik-baiknya nasihat. Kemudian terakhir, bagaimana bertakziah sesuai sunnah. Bertakziah sesuai sunnah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, itu sunnah.
karena masih dalam suasana tergabung. Kalau 4 hari ke sana, ya sebenarnya menurut hukum asal, ini hukum asal, sudah tidak sunah takziah kalau membuat duka ahli waris keluarga berlarut-larut, datang deh kasuat-suat, datang deh kasuat-suat, seperti itu tidak sunnah ya. Jadi dikasih waktu 3 hari untuk mengucapkan bela sungkawa hukum asal. Tapi misalkan baru datang dari jauh, atau baru sempat, atau baru dengar kabar, ini saya kalau tidak takziah goreng ya ka mamang urang, walaupun meninggalnya sudah seminggu, kasihan bibi ini nunggu-nunggu. Bertakziahlah, akan membuat dia senang, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Nanti hukumnya pindah idkhorus surur, menggembirakan hati, itu juga dianjurkan. Sudah bukan takziah lagi, takziah dibatasi sampai 3 hari. Tapi kalau kita datang justru menggembirakan, menghilangkan bebannya, nanti kita ada tambahan pahala idkhorus surur, nambah menghilangkan kesusahan, menyenangkan hati. Nah, mamangmu sudah meninggal, iya, saya melihat kamu seperti mamamu, saya terhibur, ya alhamdulillah, berarti kan ada tambahan ini. Cuman kemudian apa, bagaimana tata caranya bertakziah? Bertakziah itu yang pokok adalah 2, Bapak Ibu ingat, takziah itu 2. 1, mendoakan si mayit. 2, membuat sabar, tabah, tegar yang ditinggalkan. Itu dengan ucapan, dengan doa. Bila perlu sekarang usulnya dengan uang, ya silahkan, yang penting ada ketambahan, ada unsur penambah ya. Jika kakak meninggal langsung kawin deui ira, namun bapak senang, ayah tercalon, nah berarti itu membuat ketambahan halus. Ya itu mah persepsi sendiri saja. Intinya itu takziah itu 2, ucapkan doa untuk si mayit dan ucapkan ketabahan buat ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Itu takziah yang disunahkan ya. Ada lagi? Selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah pokoknya satu pertemuan lah, mudah-mudahan selesai. Satu pertemuan selesai, memandikan, mengkapani, mensolati, menguburkan. Kalau sudah selesai, nanti kita kembali ke bab bersuci wudhu ya. Nanti siap-siap ya bapak atau ibu praktek mau dikapani, silahkan. Ayo deh ibu ya, boleh. Masuk atuh. Wasiat itu ya disunahkan untuk orang yang hidup yang sehat. Apakah ada waktu jenjang? Tidak ada, kecuali kalau wasiatnya itu sudah kadaluarsa. Kalau wasiatnya sudah kadaluarsa ya dirubah. Misalkan saya nulis, saya punya hutang ke tetangga, kalau saya meninggal hutang saya ini kepada si ini. Kemudian tahun berikutnya kita sehat walafiat, sudah dilunasi, ya ganti wasiatnya ya. Atau saya wakafkan, kalau saya meninggal ini buat bangun madrasah, ternyata tahun depan tanahnya sudah dijual, sudah kena gusur, jalan tol, ya bagaimana ya, ganti lagi, tulis lagi, itu saja. Kalau waktunya tidak ada, ya tidak ada. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau nengok orang sakit itu sunnah, yang wajib itu mengingatkan wasiatnya dulu. Kita nggak takut kesinggung ya kalau kita orang Sunda nengok orang sakit, Pak sudah wasiat belum, kesinggung ngecek itu ulang maut. Itu justru yang wajib tuh itu
Nengok orang sakit itu sunnah hukumnya. Mengingatkan wasiat wajib Pak. Tuh. Tapi karena kita tradisi di kita dan banyak yang orang nggak tahu, maaf, karena nggak tahu ilmunya, padahal nulis wasiat itu penting, saking pentingnya Sayyidina Utsman wajibkan. Yang pokok dari nengok orang sakit itu mengingatkan untuk berwasiat itu. Ya cuma nu gering tambah gering kena. Di urang mah di Sunda maksudnya. Jadi intinya yang keluarga mengingatkan atau kita sendiri. Bahkan sebagian sunnah tidur nih, kita kalau tidur sunnah tidur meletakkan wasiat di bawah bantal kita, itu sunnah tidur. Kesunahan tidur kan baca bismillah 21 kali, bismikallahumma ayo bismika amu. Sunnah wudu, sunnah tidurnya posisi lambung kita ini miring ke kanan, itu sunnah. Karena posisi jantung kita akan istirahat. Kalau Bapak Ibu tidurnya jantung kita ini akan menggantung atau akan ketekan, ya. Jadi mompaknya lebih cepat, makanya hati-hati, takutnya tidak lancar akhirnya stroke. Jadi sunnah Nabi itu sudah bagus. Dan termasuk sunnahnya lagi, tiap kita tidur tulis wasiat lempit di belakang, di bawah bantal, itu sunnah. Tapi apa kita melakukan? Tahu kan Pak? Ngomong wasiat ngeri ya, kayak mau meninggal. Nah itu wallahu alam, itu sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa salatina wa dukhirina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu syahadat ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma anfina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika ma syawak. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan mawfaq ba'da al maut wa afwan lil hisabi wa nasiban min al jannah warzuqna nazara ila wajhika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.